kampanye di salah satu inilah nggak datang dia, bukan nggak datang ya, atau enggak reses dia nggak datang gitu, salah satu partai gitu ya reses dia nggak datang sampai ditegur sendiri sama partai itunya ya. Ini juga partai pemenang nih, bahkan partai pengusung Maksudnya pemenang kayak gitu. Itu kan yang khawatir itu kalau dilihat dari itu kan khawatirnya dari pilkada, khawatirnya itu kayak kita nggak mau seperti itu. Tapi kalau memang hasilnya nanti dari sebenarnya mau bang ya, kalau di Spill TV sebelumnya ya bang soal mutasi data kita enak tuh ya, kayaknya pas udah mulai mencuat Spill TV sini terus mulai berubah lagi ya, berubah lagi ya. Akhirnya informasi yang kita gali agak sempit nih sekarang. agak sempit sekarang bro. Udah mulai? Kayak gini-gini nggak apa-apa tuh dimasukin. Udah mulai? Udah. Oke. Ketemu lagi sama kita. Ketemu lagi nih. Suasana baru lagi nih. Baru lagi. Kita lagi mencari passion yang terbaik buat Spill Tipis. Passion ya bener ya. Bener. Apa dong? Iya. Set yang terbaik. Studio kita banyak. Ada di bawah, ini di tengah, biasanya di atas. Ya kan? Tapi ini rumputnya sama yang kemarin. Sama ini. Ya cuman beda studio aja. Kita copot rumputnya nih. Belum ada studio pasti. Ngapain ya? Kita bahas kemarin kayaknya belum bedol desa kayaknya. Ya. Mutasi ya? Iya. Belum tuntas ya bang? Belum tuntas karena masih tersisa. yang gede-gedenya belum nih. Belum ya, gajahnya nih. November ya? Ya bisa November, bisa bulan ini juga, ya kan kita nggak tahu. Ya. Mau ada 2 kali kayaknya bang. Infonya sih 2 kali, masih ada 2 kali lagi. 2 tahap ya. Ya kan makanya kan mungkin Pak Wali ini mau mencari yang terbaik untuk anggaran di 2026-nya dia, kan itu udah anggaran murninya dia kan gitu. Makanya kan kemarin walaupun kemarin udah 2 kali, tapi hitungan gua dari narasumber di belakang itu, maksudnya dari informasi yang gua dapat, itu masih ada 2 kali lagi, entah ini di bulan Oktober maupun di November, nanti di Desember ada lagi. Jadinya di dalam 3 bulan terakhir ini masih ada 2 kali lagi. Gitu. Ya persiapannya emang udah ada. Udah ada ya? Nah itu dibuka coba. Baca di Radar Depok ya. Jadi BKPSDM udah semacam melakukan uji kompetensi, uji kom ya. Uji kom juga. Itu untuk tataran tinggi. Pratama tinggi, Pratama berarti. Dalam hal ini ya bisa dikatakan setingkat kepala dinas atau kepala badan. Yes. Tapi dalih dari pemerintah, uji kompetensi ini bentuk evaluasi. Evaluasi kinerja. Yes. Jadi mengukur evaluasi kinerja. Tapi ketika wartawan kita nih nanyain apa uji kom ini menjadi salah satu syarat nanti proses mutasi, iya. Bentuk bisa. Penilaian juga bisa. Jadi hasil uji kompetensi ini bisa menjadi variabel dari Pak Wali, Pak Wali Kota tuh menempatkan seseorang ini di pos yang baru atau nanti ya di tempat yang baru dari jabatan lamanya. Tanpa open bidding. Nanti ada open bidding lagi. Oh, artinya dia kan variabel pindah itu kan nggak cuma satu, jadi ada beberapa lah. Tentunya uji kompetensi, nanti ada open bidding itu dari profesional ya, tidak melibatkan dari Pemkot, jadi dari akademisi entah. Ya seperti biasa dilakukan pemerintah kota. Ya. Jadi nanti, tapi memang kita belum dikasih bocorannya tanggalnya apa. Nah, tapi kalau uji kom sudah. Uji kom sudah, tapi open biddingnya yang belum. Open bidding belum. Oke. Bisa kita telusur nanti nih. Tapi wartawan kita ini maksudnya udah nanya nggak? Ada berapa orang sih yang udah melakukan uji kom gitu? Nggak, kalau jumlahnya gitu tadi ada beberapa sebutannya karena bisa dikatakan banyak karena kalau dari penjelasan pemerintah, kenapa mereka sebutnya banyak tapi tidak menyebutkan angka? Karena kan memang ukurannya untuk menilai kinerja. Berarti bisa dikatakan seluruh kepala dinas melakukan uji kompetensi. Jadi bentuknya menilai hasil kinerja mereka dalam kisaran beberapa waktu mundur ke belakangnya gitu. Nanti buat penilaian dari entah Baperjakat masih ada nggak sih Baperjakat? Harusnya sih masih ada ya. Mestinya Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan ya. Ketuanya kan Sekda. Sekda. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari Baperjakat ini merekom
ke wali kota untuk ya menempatkan orang-orang yang terbaik di kabinetnya. Yes. Paling itu. Jadi kalau kita tinggal tunggu open biddingnya, tapi memang kalau uji kompetensi sudah. Termasuk nanti proses, karena masih ada beberapa camat ada yang masih PLT kan? Masih. Tapos ya? Masih ya. Lurah Tapos. juga ada yang sepertinya ada yang masih akan PLT juga ada. Kayak Duren Mekar itu kan nanti akan masih kosong kan itu juga. Karena kan yang definitif sebulan waktu itu kan cuma sebulan. Jadi kayaknya itu definitif sebulan itu hanya untuk memberikan apresiasi. Pak Wali mengasih mau apresiasi pensiun, terakhir ya udah dikasih jabatan tapi lurah gitu. emang Duren Mekar ini unik karena PLT terus. Nggak pernah definitif ya. PLT terus, jadi hampir kalau catatan kita tuh 5 ya. Ada apa itu? Ya kita nggak tahu. Ya mungkin itulah. Ya suara Pak Wali kecil di situ kali. Ya mungkin itu jadi Spill. tapi memang ya itulah. Ya mungkin kalau di kelurahan lain mungkin ada lagi kali ya. Di kelurahan lain masih ada. Masih ada. Camat juga kan kemarin benar tuh. Yang gue sebutin bener kan, Bojong Sari, iya benar, Pancoran Mas, terus apa lagi tuh, Beji, bener kan? Nah ini kan berarti kan masih ada lagi. Salah satunya mungkin nanti ada Tapos jadi definitif, Ciledong geser ke dinas, terus Limo juga bisa geser ke dinas atau kemana, pasti kena tuh. Nah sama Sawangan gitu. Tapi naik kalau yang ini. Ya itu kalau Sawangan naik lah, orang nempel terus ya kan. Iya dong. Orang baik. Iya. Jadi apa? Ya kalau kita rewind inian kita kan ada beberapa waktu itu kita menyebutkan ya untuk orang yang akan ditempatkan di pos yang baru kayak Dede Hidayat, ke Diskominfo, kan dia Kasatpol PP sekarang. Bu Citra, ya tetap kayak dia aman kayaknya. Kayaknya emang Pak Wali masih concern, maksudnya ya udah karena masih ada kerjaan terusin aja Cit, misalnya gitu. Sekdis DLHK naik katanya. Ya Bu Reni ya itu jelas karena gue kemarin ngelihat dari kunjungan Menteri LHK ya yang di Jati Jajar, di situ kepala dinasnya nggak ada justru, yang ada Bu Reninya. Oh Pak Abra nggak ada ya? Nggak ada. Ya Pak Abra tapi kan mau naik juga katanya ya? Nggak naik kemana? Udah kadis kan? Ya mau pindah lagi. Masa mau naik tuh? Masa mau di DLHK aja? Paling tinggi kan ke Sekda, udah keisi. Infonya mungkin dinas perizinan. Itu tuh. Iya benar. Kalau Gerard di balik ini ada apa? Informasi apa Ger? Jadi spill ya, langsung spill. Ya. Jadi di rewind. Gue nggak pakai rewind. Jadi ini info yang gue dapat dari dari ASN ya, ASN di lingkup Pemkot Depok di suatu dinas ya. Info yang gue dapat itu ada sekitar 19 kepala dinas yang bakal diotak-atik. Wow, banyak juga ya. Iya. Jadi tersisa 3 atau 4 instansi yang masih tetap kosong. Dikosongkan. Ya. Ada yang tetap, ada yang kosong. Ini bisa gue bacain kali ya. Wih, gila. Oke. Disepil aja deh. Jadi kalau dari info yang gue dapet ini, yang bakal geser Kadis PUPR, Kadis Rumkim, Kadis Koperasi dan UMKM tetap, Kadis Pendidikan geser, Kadis Kesehatan geser, Kadis Perhubungan tetap, Kadis Perdagangan geser, Kadis Tenaga Kerja geser, Kadis DLHK geser, Kadis Perizinan geser, Kadis Arsip geser, Kasatpol PP geser, Kadis Pertanian kosong, Kadis Damkar geser, Kadis DKP 3 pertanian. Iya, pertanian. Kadinsos geser, Kadis Kominfo geser, Kepala Bapeda juga geser, Kepala BKPSDM geser, Kepala BKD geser, Inspektorat kosong, dan Setuan tetap. Di Rut RSUD digeser. RSUD ada dua nih. Iya, ini nggak disebutin nih RSUD A1 Kisah ya. Ini banyak yang digeser, maksudnya geser tapi mengisi pos yang kosong digeser itu kan, tapi ada juga yang naik gitu kan bahasanya kan. Ya.
Ya mungkin juga ada yang turun ya. Bisa gak sih turun? Dia bisa aja. Iya. Kemarin aja ada Berkaca. yang lurah jadi kasih di kelurahan. Ada loh yang jadi ekbang. Lurah jadi ekbang. Ada tuh. Udah nempatin 2 kelurahan ya. Dengan kecamatan yang beda tiba-tiba diturunin langsung jadi kasih ekbang. Itu di mana ya? Di mana, Net? Ya itu ya namanya Pak Nur Hadi ya. Pak Nur Hadi emang dari gua wilayah juga emang udah ketemu di Sukamaju ya bang. Terus emang dia dari Lurah Sukamaju, terus pindah geser ke Lurah Sukamaju baru ya. Sekarang dikasih ekbang Kelurahan Depok gitu. Jadi lurah-lurah kasih gitu diturunin. Nggak tahu kenapa nih ya. Cuman unik juga dia. Lurah Ratu Jaya, Bambang Sugiarto Turun jadi sekel di Ratu Jaya. Lagi Pak Lurah sih. Kenapa? Tapi kalau lurah teman ngopi kan itu ya. Makanya tapi nggak apa-apa. Berarti kita harus ngopi Biar lagi. selamat satu, bagus tuh. Lurah Cimpaen, Pak Mulyadi. Naik enggak, turun enggak. Setara, dia jadi sekcam di Kecamatan Tapos. Cek apa kasih? Sekcam. Dari lurah. Naik. Oh jatuhnya naik. Naik, Kalau promosi sekcam tuh. naik. Nah ya, Naik. Kasih tahu gua. Iya kasih tahu gua. Ekbang Di kecamatan. kecamatan. Ya, Iya. sejajar. Sejajar. Lurah itu. Iya. Dia udah deg-degan tuh. Dia cerita sama gua agak deg-degan juga soalnya di waktu di mana ya? Apa namanya kampanye di salah satu inilah nggak datang dia bukan nggak datang ya atau enggak reses dia nggak datang gitu salah satu partai gitu ya reses dia nggak datang sampai ditegur sendiri sama partai itunya ya ini juga partai pemenang nih bahkan partai pengusung pemenang sempat ditegur akhirnya ya karena gue dekat dari Pondok Jaya ceria berbagi cerita dia sedikit takut untungnya dia selamat dia tetap gue nggak tahu dia punya isian dan jampe apa dia bilang habis itu juga emang gue hubungin gimana Pak Lurah aman. Alhamdulillah bang, masih aman. Dikasih ekbang kecamatan sekarang. Oh ya udah. Kan masih ada jilid 3. Oh, Oh disisipin satu. Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harus bekerja dulu selama Ada jangka minimal. waktunya ya? Betul. Oke. Kepala dinas saja kalau mau digeser itu pun kalau setahu gua itu pun kalau udah boleh 2 tahun. Jadi kepala dinas sudah 2 tahun bekerja baru boleh digeser gitu. Kalau baru setahun kayaknya belum boleh gitu sih. Terus ada apa? Gimana ya? Ger, ada info apa lagi ya? Ada info apa lagi? Bang Red biasanya banyak nih. Spill-spillnya dia. Ya tapi soalnya kan nggak kayak yang nurun ini memang kan dibolehkan ya sama pusat ya sekarang ya. Boleh, Jadi boleh. sah aja. Ya. Bisa. Ya. Asal diturunkannya itu sesuai dengan memang berbasis kinerja ya. Iya. Nah, ya. Ya itu mungkin uji komnya di bisa pengaruh. Itu kalau lebih fairnya lebih bagus itu ya berbasis kinerja, jangan dari ngelihat yang sebelumnya. Maksudnya kayak gitu. Itu kan yang khawatir itu kalau dilihat dari itu kan khawatirnya dari pilkada, khawatirnya itu kayak kita nggak mau seperti itu. Tapi kalau memang hasilnya nanti dari mutasi sebelumnya dan sekarang lebih baik Kota Depok ya, itu berarti Pak Wali jago. nggak masalah. Gitu. Iya, berarti memang jago menempatkan orang gitu. sesuai kapabilitas. Jadi perlu dicatat juga buat ada elemen masyarakat yang melaporkan Pak Wali ya, Wali Kota, BKPSDM dan Baperjakat ke Ombudsman. Terkait yang mutasi Mutasi kemarin. Mutasi sebelumnya. Oh, gitu. Iya. Alasannya apa? Iya, kenapa laporannya tuh? Menurut mereka ada maladministrasi ya, tapi ya tentu kita sih yakin ya gue secara pribadi sih yakin namanya dari lurah bisa turun jabatan atau bisa naik jabatan itu kan tentu ada pertimbangan ya, Yes, nggak mungkin yakin gue iya, selama bukan nggak ada- melanggar. iya. Dan memang ada hak prerogatif pimpinan. Iya. Iya. Itu yang nggak bisa dibantah gitu. Selama berbasis kinerja memang kalau KPI-nya turun, Iya. Bisa, Nah. bisa diturunin itu. jadi apa namanya tidak memenuhi aspek dari pimpinan ya bisa. Kalau mereka kan dalilnya itu kan punya temuan gitu ya. Ya menurut gue sih kalau emang punya temuan ya silakan aja gitu, tapi juga jangan jadinya melaporkan tapi dalam konteks ya cuman cari sensasi gitu. Nah, ya. itu Itu juga yang jangan harus begitu tuh. Ya.
Cari sensasi atau cari sesuatu nih. Iya. Sensasi Ntar dan masuk sesuatu. angin ya. Iya. Jangan sampai Kirain udah rame ntar masuk angin diam. Iya, hilang. Cari cari perhatian Pak Wali Kota ya. Ya kita bicara apa adanya lah ya. Ini artinya apa namanya? Kalau mutasi memang kalau pandangan pribadi gua Yes. itu hak prerogatif pimpinan, Pasti, tidak berdampak langsung kepada masyarakat, tidak apa namanya ya masyarakat ya udah kalau warga ya udah memang urusannya pimpinan kayak presiden ganti menteri. Emang harus dilaporin Kagak perlu. karena memang itu ya ini dia apa Punya hak lah. prerogatif yang hak prerogatif itu kan nggak bisa diutak-atik asal memang tidak bertabrakan dengan Permendagri Iya, ya kan. Aturan yang berlaku. Iya itu nggak masalah. Dan gue yakin memang kenapa Pak Wali berani begitu, artinya kan sebelum mutasi juga dia udah sering, maksudnya udah menyebutkan kan suatu saat saya bakal bukan menurunkan, artinya mendowngrade masa orang-orang yang memang nggak kapasitasnya kurang dari lurah bisa jadi kasih atau sekel atau apa pun kayak kasih bisa jadi lurah kan kayak gitu-gitu. Berarti kan penempatan di pimpinan sebelumnya ada yang salah. Artinya juga dia juga udah matang betul. Mengetahui betul aturan-aturan yang nggak bakal dilanggar sama dia kan gitu. Makanya dia berani bisa Pak Wali seperti itu, makanya gerberakannya seperti ini gitu. Apalagi Pak Wali kan mantan sekda ya, jadi kurang lebih paham lah dia soal kinerja Iya, ASN. ketua Baperjakat kan berarti. Iya. Selain mantan sekda juga kan Pak Wali juga IPDN kan, artinya kan kepegawaian juga dia udah gape lah ibaratnya gitu. Kalau bahasa sini tuh gape, udah jago ya kan. Emang mainannya emang belajarnya untuk itu gitu, untuk ilmu pemerintahan. Sebelumnya lagi juga dia kan di BKPSDM juga kan, kepala BKPSDM. Nah, iya makanya udah jago dari banget. lurah, dari lurah. Lurah Tugu ya. Iya, dari lurah. Gua kenalnya waktu jadi kabit. Sampai ke sekda. Emang wali Sampai kota, ke wali kota. Wali kota the best ini, wali kota perubahan. Semoga membawa perubahan untuk Depok lebih maju. Iya. Itu kan ya? Iya, betul. Terus lu tadi kan banyak nih 19. Maksud gua nggak ada dari 19 itu yang lu tahu berapa orang yang pasti kesini, ini kesini gitu. Jadi informasi soal nama-nama itu ya masih simpang siur ya Bang. Cuman berarti artinya ini masih juga masih bisa di kemana-mana ini ya? Ya artinya dari 19 orang ini ya. 19 nama yang barusan gue sebutin itu ada kemungkinan mungkin mereka itu digeser dalam 2 jilid lagi misalnya, atau bisa dalam 1 jilid ini gitu. Pokoknya berarti nanti mungkin di awal tahun sudah berubah semua. Udah kelar ya, udah langsung mulai pemerintahan yang baru dengan APBD yang murni dari Pak Wali Kota yang sekarang gitu kan. Iya. Tapi mungkin nggak, maksudnya dari 19 orang ini, maksudnya dari 25 OPD ya kira-kira ya, maksudnya ada nggak sih kepala dinas atau asisten ya yang pensiun, makanya beberapa orang ini ada yang ikut uji kompetensi juga kayak open bidding juga, mungkin kan dari camat, bisa dari kabit atau dari sekdis, bisa camat kan bisa jadi kadis kan langsung kan? Bisa, ya. cuman kan itu dia prosesnya kan harus ikut open bidding, itu wajib soalnya. Open biddingnya belum dibuka. Iya gitu. Pasti gue makanya itu dia, ada nggak sih yang pensiun tahun ini gitu? Yang pensiun. Ya pasti ada sih. Pasti. Ada ya? Mungkin nggak 1-2 orang kali ya. Mungkin nggak di tahun ini atau mungkin awal tahun depan mungkin sih ya. Empok mau pensiun boy. Siapa? Empok Nina asisten. Tahun ini? Kayaknya tahun depan kayaknya mau pensiun. Berarti mendekati deh. Ada informasi apa lagi, Jun? Ya kita masih merangkai juga jumlah apa namanya. Kita kalau open bidding ini tentu kalau secara produk jurnalistik kita masih akan telusuri untuk koran dan online dulu lah. Ya pasti. Makanya kita masih melakukan pendalaman apa namanya kapan, dan tadi kita masih juga akan meluruskan dari mungkin ada yang salah dari mungkin tadi, atau menambahkan atau memperkuat info dari Mas Gerat tadi. Sebenarnya mau Bang ya, kalau di Spill TV sebelumnya ya Bang, soal mutasi data kita enak tuh ya, kayaknya pas udah mulai mencuat Spill TV sini terus mulai berubah lagi ya, berubah lagi ya. Akhirnya informasi yang kita gali agak sempit nih sekarang. Agak sempit sekarang Bang ya. Ya, mengkip lah. Ini si Arnet nanya-nanya mulu, si Pami nanya-nanya mulu, si Jun nanya-nanya mulu, si Jarat nanya-nanya mulu, jadinya nggak kesepil ya. Iya buat bahan podcast nih katanya. Tapi kalau untuk apa namanya produk jurnalistik untuk koran dan online
gua pastikan kita akan merunning. Yes. Iyalah. Untuk proses tadi open bidding itu minggu depan ya mulai awal Mulai lah. mulai kita akan tanyakan tentu ke BKPSDM mungkin dari awal Pak Wali juga langsung bisa juga. BKPSDM untuk pembentukan kepanitiaannya sudahkah siapa yang jadi ketua tim panelisnya untuk menjadi panitia open biddingnya gitu panpelnya berapa dinas yang bakal dibuka kan kita nggak tahu juga tuh. Iya benar. Itu lengkapi nanti baca Radar Depok. Radar Tapi Depok. tunggu investigasi dulu. kita dulu. Tunggu teman-teman wartawan Radar Depok mencari data Yes. yang valid tentunya ya. Tapi ngomong-ngomong akurasi dari prediksi kita di mutasi yang jilid 2 itu berapa persen sih kira-kira? Kemarin? Kayak 90-an ya kira-kira 90 ya, Bang? yang gue sebutin itu kena semua kan. Iya, semua. Senin dan Rabu. Cuman ada yang nggak kita sebutin aja Senin sih dan ya. Rabu kayak camat yang kena kan gue sebutin 3 kan. Nah, itu kena Dan semua. semua lagi ya. Nah, semua. Nah, ini tinggal sisanya nih mau kemana nih camat kan gitu. Makanya sekarang lebih susah. Tapi walaupun susah ya namanya kita Iya, namanya benar. juga Ada aja. Namanya juga spill tipis semuanya harus kita gali walaupun dari mana arah informasi itu yang penting A1 lah gitu ya kan. Ya bukan kita tidak bilang ini valid 1000% tapi kita juga tidak ingin menjadi hoax gitu. Yes. Kita berada di beratnya kalau ditimbang tuh ya berat yang ke bener gitu bukan yang ke hoaxnya. Iya. Dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan ya informasi ini gitu. Ya nanti biar Gerard yang nanggung dan dia yang jawab. Jawab. Iya. Gak bisa ditukar aja. Enggak biar dia juga tetap ke gua lagi. Iya, template. Ya paling gitu kali ya. Segitu aja. Update iya. ada lagi emang ada tuh. Dari partai enggak ada dari Kering. partai. Tadi gua agak itu aja di snaker kegeser ya. Oh ya berarti benar juga Iya. tebakan kita yang Ya, kemarin. ya memang di Snaker kegeser, Disdik. Disdik kegeser, siapa lagi Dinkes kegeser, kemungkinan Bu Devi ini ya ke Dinkes itu aja karena basicnya Devi kan memang Dinsos sekarang. Dinsos kan sebelumnya kan emang dia seorang dokter dan Iya. dia pernah juga kepala UPT Puskesmas dan pernah jadi kepala RSUD juga. Iya. gitu. RSUD Sawangan ya. Itu aja sih. Ya kalau kita lihat dari backgroundnya juga kayaknya lebih pas di Bu Devi ya untuk ngisi Boleh, Kadinkes ini ya. ya. Dibanding kepala dinas yang lain gitu ya. Iya. Ya semua bisa lah. Iya. Pasti kan intinya pasti Pak Wali tahu orang-orang yang bisa menjaga kabinet dia selama 5 tahun ke depan ini dengan anggaran yang dia pegang sekarang sama Pak Wakil gitu. Ya kepala dinas juga harus ramah media lah. Nah, itu wajib sih. Betul. Kita kan Ya, nyari kalau- data, nyari ini kadang-kadang gua mau mengkritisi inian lah. PPID ya. PPID ya. Pejabat pengelola informasi. Itu kan dan ada data. di Sekdis ya. Nah, Ya, itu Sekdis. tidak pernah berjalan optimal itu. Jadi ketika teman ya kalau gua kan mungkin udah tidak melakukan lagi ya wawancara secara langsung tapi kan aduan dari teman-teman kita di lapangan itu ada proses yang harusnya pertanyaanmu gampang jadi sulit. Jadi kemana-mana. Iya, bang ke kabit ke ini ya harusnya udah satu pintu di Sekdis. Kalaupun Sekdis, maksudnya kita awalan pasti ke Kadis ya, karena kan Kadis kan Ya, untuk arahan mengiyakannya doang, tapi kan Iya. data ininya Sekdis. akurasi datanya tuh di Sekdis lah. Artinya kalau kita data teknis, kalau Kadis itu kan hanya dia mengiyakan kah atau oh ya kita lagi dalam proses ini, jadi lebih ke arah kebijakan globalnya gitu. Tapi kan kalau misalkan di kesehatan data orang sakit, data DBD lah, data apa itu kan nggak berat kayaknya kalau kita gangguin kepala dinas terus. Harusnya tuh di Sekdis lah. Ini gue juga menjadi atensi menurut gue untuk memudahkan pertukaran informasi. Yes. Ini di luar topik kita mutasi ya, tapi ini curahan hati seorang kita jurnalis di Radar Depok lah kadang-kadang seperti itu karena tidak terakomodasi kita untuk mencari data itu karena PPD-nya tidak berjalan dengan baik. Itu pun harusnya juga kayak berlaku di camat kelurahan. Ya, semuanya menerima. Sekel camat. Camat itu kan emang camat sama lurah itu dia kerjanya di luar. Iya. Yang jaga kandang itu sekcam sama sekel. Nah, data itu mereka yang harus dipegang. Camat itu mengiyakan lah, oh ya nanti tinggal secara normatifnya aja itu. Tapi kalau data itu harus dari
ya Sekel, Sekcam, Sekdis, Sekban gitu. Jadi tolong kalau gue boleh nitip, tolong tempatkan PPD-nya yang baik juru bicaranya, dia bisa menjadi juru bicara yang baik gitu. Pun kalau emang PPID-nya kurang, maksudnya itu kurang komunikatif lah, maksudnya gitu. Kepala dinasnya pun juga harus respon juga. Intinya maksudnya gini, pertama kan gini, pasti kan kalau yang dicari sama jurnalis itu kan kepalanya dulu kan. Tapi ketika kepalanya sudah, ya nanti ke PPID aja ya bang, misalnya ya mbak, sekdis, itu baru enak tuh ya kan. Tapi apalagi kalau misalnya kepala dinas sendiri ya udah megang data, udah komunikasi, itu lebih enak lagi. Itu lebih enak lagi maksudnya gitu. Jadi itu tugasnya sekdis di tackle sama dia. Iya gitu maksudnya. Jadi ada beberapa dinas yang seperti itu, kadisnya kita merasa ini orang worth it banget, ini orang kadisnya, jadi dia bisa menghandle sendirian. Ada beberapa dinas sentral yang kalau kita sebutnya dinas sentral itu dinas yang punya data dan dia berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat gitu. Itu enak sekali gitu. Oke. Itu titipan gue sih. Ya. Oke. Pawali tolong ya. Hampir setengah jam juga ya kan. Pokoknya tungguin aja, masih ada 2 kali. 2 kali. Informasinya ada 2 kali lagi mutasi. Ini lebih ke kadis lah ya, lebih ke tingginya. Tapi ada beberapa Eselon 2 ya. Tapi ada beberapa lurah dan camat juga lah gitu. Ya, itu Tapi isi kasih lah. slot yang kosong. Iya. Oke. Siap. Oke, Budi, selesai. Udah. Selesai, udah. Bungkus. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe, Subscribe. comment, like, and share. Di mana? Di Spill TV Radar Depok. Oke. Nggak, lu tadi ngapain sih? Emang nanti Budi ngeditin gitu kan? Ada. Oh iya kan biasa sama. Sejauh ini nggak ada. Jadi langsung kasih aja buat Spill Gue TV. patahin, patahin dia. Biarin, gue patahin. Oke. Yaudah. Bye. Bye. Halo.